yang kau inginkan? Letakkan tangan di hatimu dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang kau inginkan? Hal pertama yang muncul di benak adalah selalu merupakan keinginan yang paling benar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam literasi. Salam literasi. Literasi. Ya, kembali lagi di acara Bincang Literasi UPT Perpustakaan UNAS. Siang ini saya luar biasa bahagia karena saya ditemani dua rekan saya yang paling luar biasa ya. Gemuk. Dahsyat. Dahsyat. Yang mana dahsyatnya? Habis ini kita kupas apa sih sisi dahsyatnya dari mereka berdua. Nah, kalau mungkin mahasiswa di lingkungan Universitas Abdurrahman Saleh pasti sudah tahu siapa mereka berdua ya. Ini adalah bapak-bapak yang paling disayang mahasiswa. Nah, jelas. Jadi hari pasti Pak, saya yakin ya. Nah, jadi hari ini Bincang Literasi Perpustakaan kedatangan tamu khusus dari tim Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Di sebelah kiri saya ada Bapak Ahmad Yusuf Firdaus yang akrab dipanggil Pak Yusuf ya. Beliau adalah Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama. Selamat siang Pak Yus. Siang Bu. Yang sebelah kanan saya, aduh. Saya nggak bisa nahan ya kalau yang satu ini ya. Ini kesayangan banget, kesayangan mahasiswa, kesayangan dosen, kesayangan seluruh sivitas akademika ya. Iya. Bapak Ainur Rafiq, MPD. Siap. Selamat siang Pak Rafiq. Alhamdulillah, sehat Pak. Sehat dengan berbekam. Jadi, aduh sehat ini. Oh gitu ya. Karena rajin berbekam. Aduh, gimana ya? Kayaknya acara Bincang Literasi kita hari ini konten kita ya memuat iklan. Ya, Pak Rafiq adalah Kabid Kemahasiswaan di Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama ya. Ini sedikit saya ceritakan ya. Sebenarnya Pak Rafiq baru saja tiba dari Surabaya. Ya Pak. Iya. Acara apa Pak tadi Pak? Untuk laporan bidik misi. Langsung turun di kampus kita untuk laporan bidik misi. Apa tuh bidik misi? Kayaknya hari ini juga akan kita bahas ya, sesuai dengan tema yang kita usung hari ini ya. Siapa bilang kuliah itu mahal? Nggak mahal ya Pak? Asalkan kita pinter menyiasat. Oh gitu. Asal cari informasi, bisa dapat pengetahuan baru dan jalur-jalur beasiswa. Oke, nanti akan dibahas oleh kedua narasumber kita hari ini. Jadi memang ada kepercayaan dari masyarakat bahwa sekolah di perguruan tinggi itu adalah bekal atau modal untuk bisa meraih kesuksesan di jangka panjang ya. Jadi orang yang memiliki pendidikan tinggi dipercaya mampu bersaing, mampu bertahan ya. Bahkan mampu memiliki jenjang karir jauh lebih luas lagi, lebih tinggi lagi. Itu katanya bedanya antara orang yang berpendidikan tinggi ya. Nah itu Pak. Nah baik, sebelumnya saya sampaikan kepada narasumber di acara Bincang Literasi kita ini, kita nanti akan menerima pertanyaan di live chat. Siap. Oke, saya harap banyak mahasiswa dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ataupun juga para calon mahasiswa dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang bergabung dan menyaksikan live streaming kita hari ini ya. Yuk kita sharing di sini. Kita langsung ketemu sama pakar-pakarnya nih. Ini yang biasanya ngopeni mahasiswa ya. Kalau sudah di UNAS, sekarang ketemunya sama Pak Yusuf dan Pak Rafiq. Oke, Pak Yusuf sendiri mengajar di UNAS sejak tahun 2014 ya. Menempuh pendidikan S1 di UNESA, kemudian melanjutkan S2-nya di UNS. Saya kemana dulu? Ke Pak Yusuf atau ke Pak Rafiq dulu? Silakan ikut keputusan dari gitu. Ibu moderator saja. Oke, mungkin ke Pak Yusuf dulu ya Pak? Yusuf dulu. Oke, yang bisa mungkin perkenalan profil dulu deh.
Jadi Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama. Ya, terima kasih. Jadi Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah salah satu bagian dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang berada di bawah naungan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Nah, Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama ini memiliki 2 tugas inti sebenarnya, cuman kita dapat bonus 1. Dua tugas inti tersebut adalah bidang kemahasiswaan. Bidang kemahasiswaan ini mencangkut tentang beasiswa, tentang kegiatan mahasiswa, jadi UKM, BEM universitas itu berada di bawah koordinasi Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama. Kemudian beasiswa, jenis-jenis beasiswa apapun yang masuk ke Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo itu ada di bawah ini ya, dikoordinir oleh Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama. Selain itu, tugas yang kedua itu adalah bagian tadi bidang kemahasiswaan, dan yang kedua adalah bidang kerjasama. Jadi bidang kerjasama ini mencakup seluruh kerjasama yang dijalin oleh Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Tidak terbatas pada kerjasama lokal, tetapi juga kami mencakup kerjasama nasional dan internasional. Ya, jadi seperti yang mungkin teman-teman sekalian tahu bahwa Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo sudah melakukan kerjasama internasional dan sudah mewujudkan kerjasama internasional gitu. Atau mungkin bisa diceritakan Pak, kalau Sivitas Akademika sudah tahu. Iya, mungkin teman-teman perlu tahu bahwa salah satu kerjasama internasional kita menjalin kerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri. Ada dari Taiwan, ada dari Thailand, ada dari Rusia bahkan, kemudian kita juga ada dari Cina. Jadi ada beberapa negara yang universitas dari beberapa negara yang bekerja sama dengan kita, dan hal tersebut tidak hanya berhenti pada tahap wacana. Jadi, tidak hanya kesepakatan. Iya, kesepakatan yang ditandatangani kemudian tidur gitu ya, bukan kesepakatan yang tidur. Tapi sudah ada actionnya. Apa saja actionnya Pak? Actionnya diantaranya adalah pengiriman mahasiswa. Ya, kita sudah mengirim beberapa mahasiswa ke luar negeri untuk belajar secara gratis ya. Bahkan mahasiswa dikirim ke luar negeri dan dibayar. Iya, malah dapat bayaran. Jadi kalau judulnya siapa bilang kuliah gratis, di situ malah kuliah dapat uang gitu ya. Iya, jadi mahasiswa yang kita kirim ke luar negeri itu mendapatkan bayaran ya, dan bayaran itu cukup tidak hanya untuk hidup di sana, tetapi juga bisa dibawa pulang. Gitu. Ada sisanya. Ada sisanya. Dan memang banyak sisanya. Insya Allah program tersebut akan berlanjut. Ya, jadi kalau teman-teman ingin bergabung bersama kami, ingin kuliah ke luar negeri dengan biaya yang tidak memberatkan atau bahkan gratis, silahkan bergabung dengan UNARS dan nanti bisa menghubungi kami di Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama. Iya. Jadi seperti itu. Oke. Itu sekilas tentang kerjasama. Kemudian yang saya anggap bonus tadi, kami juga membidangi di penerimaan mahasiswa baru. Di situ. Jadi mungkin ketiganya masih saling. Dan sekarang posisinya ada di gelombang ketiga. Gelombang ketiga, ya. Mahasiswa baru. Ya, betul, gelombang ketiga. Masih ditunggu sampai tanggal berapa, Pak? Masih ditunggu sampai tanggal 20 ya. 21 kita udah tes. Jadi teman-teman yang ingin bergabung dengan UNAS silahkan mendaftar baik melalui website kami ataupun langsung datang ke UNAS gitu. Kami menyediakan banyak sekali program beasiswa gitu ya. Nanti mungkin akan kita bahas bersama-sama gitu bareng ya. Tuh, yang itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Kemudian saya lanjutkan ke Pak Rofek. Nah, Bapak Ainur Rofek MPD ya, mulai mengajar di UNAS sejak tahun 2011, menyelesaikan program sarjana S1-nya di Universitas Negeri Jember, kemudian melanjutkan program magister S2 di Universitas Islam Malang. Ada yang spesial ya.
segala perjalanan yang Pak Rafiq lakukan tadi, saya Sama. saksi hidupnya. Kenapa saya saksi hidupnya? Kebetulan nih, kami satu alma mater ya. Jadi kalau melihat ada tingkat kemiripan sekian persen antara saya dan Pak Rafiq, ya mungkin itu juga berpengaruh ya Pak. Mungkin bisa jadi seperti itu. Baik, memperkenalkan sedikit mungkin Pak Rafiq, profil dari bidang yang Pak Rafiq bawahi di Biro Kemahasiswaan, khusus di kemahasiswaan. Ada apa saja sih? Kalau mahasiswa UNAS mungkin tahu, tapi calon mahasiswa terutama nih yang masih belum mendaftar, ayo segera merapat ke UNAS biar tahu ada apa saja sih kegiatan di bawah bidang kemahasiswaan. Iya, terima kasih Bu Tutus dan teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Nur Rafiq, dipanggil Pak Rafiq, umur saya 32. Masih muda. Masih muda ya. Dan memang agak gemuk sedikit. Ya, di bidang kemahasiswaan ini Bu Tutus, bidang yang sangat menarik menurut saya. Karena kita ngurusi mahasiswa, makanya Pak Rafiq awet muda. Awet muda. Kenapa? Menarik karena kita bertemu dengan mahasiswa, ngurusi semua kegiatan mahasiswa, baik itu kegiatan-kegiatan ekstra, ya, baik kegiatan UKM, kegiatan mahasiswa, mungkin kita ikut lomba-lomba, ya. Biasanya kita mengirim mahasiswa itu di tingkat lokal, nasional, dalam beberapa kejuaraan-kejuaraan. Yang rutin kita lakukan adalah mengirim teman-teman UKM karate untuk ikut kejuaraan-kejuaraan di tingkat lokal dan nasional. Yang terbaru ada mahasiswa UNAS yang kita kirim mewakili Jawa Timur untuk bertanding di Pekan Olahraga Nasional yang diadakan di Jakarta dan masuk 4 besar. Itu dari UKM? UKM karate. Karate. Iya. Oh, kalau yang UKM karate sudah pernah hadir di bincang literasi bahkan. Ya, banyak sekali medali-medali dari situ Bondo itu dari anak-anak UNAS. Ya, karena memang kami secara konsisten memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkembang di UNAS. Jadi kemahasiswaan itu yang ngurusi mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu betah di kampus. Cuma karena di situasi pandemik COVID-19 saat ini, ya mungkin kita tidak boleh banyak berkumpul, masih aktivitas masih dibatasi kita sementara mengikuti ini. protokol kesehatan. Iya, sementara ini memang terlihat sepi karena memang dibatasi untuk berkumpul di kampus. Tapi kalau sudah aktif itu biasanya betul tiap sore ada latihan, gantian ada biasanya latihan karate, kemudian latihan pencak silat. Ada juga kadang teman-teman di UKM lain yang juga memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus. Biasanya juga UKM yang Bu Tutus pimpin itu UKM seni tari dan karawitan latihannya di aula. Nah, itu juga bahkan tidak kenal waktu. Iya, sampai malam biasanya. Itu teman-teman yang ada di rumah, kalau kalian kuliah, kalian insya Allah itu lebih berkembang lagi. Ya, kalian akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat bakat. Di sana juga kita berikan subsidi untuk pengembangan keorganisasiannya. Ya. Jadi kita itu support itu bukan hanya support moral, tapi juga support pendanaan. Ya, jadi kita akan memberikan pendanaan-pendanaan yang dibutuhkan ya tapi ya tidak semua, tidak full. Memang kita di APBU kita pasti ada beberapa budget yang bisa digunakan lah untuk teman-teman. Nah, yang perlu diketahui juga kalau mahasiswa sudah aktif di kegiatan apalagi bidang kemahasiswaan baik itu di UKM ataupun di organisasi intrakampus seperti BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu sebenarnya adalah salah satu kunci. Iya. Betul, salah satu kunci untuk kita lihat secara menyeluruh apakah potensi dia bagus, aktif. Kemudian itu salah satu dasar untuk memilih dia mendapatkan salah satu beasiswa. Nah, jadi mahasiswa tuh jangan diem. Jangan diem. Mager ya namanya. Mager, malas gerak. Malas gerak itu bahaya ya. Kadang nanti kita hanya kuliah, nanti kemudian pulang tidur, tidak boleh. Yang mahasiswa yang aktif itu yang bagus, tapi yang positif ya. Positif dalam artian kalian di UNAS itu sekarang ada tambahan UKM tahfidz. Jadi 17 UKM. 17 UKM itu
kalau teman-teman ikuti 3 saja, 1 minggu bisa tidak cukup Habis waktunya. waktunya. Iya, boleh lebih dari 1 UKM, Bu Tutus. Jadi ada mahasiswa itu, saya tidak sebutkan namanya, sampai 5. Dia menjabat di UKM satunya juga ada. Pokoknya tidak jadi ketua, ada masalah. Dia boleh menjabat di beberapa UKM, asal tidak tidak di bagian inti. Kalau inti tidak boleh. Dan tidak mengganggu kegiatan Ya, belajarnya belajar. di kelas. Sampai saya bingung, kamu ikut UKM apa? Anu Pak, PIK. Saking aktifnya. Iya, ya, lagi Pak, ya. aktifnya. Habis itu pindah ke LGEC. Wah, kamu kok di sini? Iya Pak, saya anggota juga. Wah, tidak apa-apa, itu bagus. Malah orang-orang yang seperti itu, mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu, yang kita berikan beasiswa. Kenapa? Sudah jelas mahasiswanya aktif. Sudah jelas dedikasinya untuk betul. alma mater Betul. tercinta. Mungkin Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Pak, saya tidak bagus IPK-nya. Tidak usah khawatir. Bukan IPK di dalam keorganisasian itu. Yang penting bagaimana teman-teman mampu mengaktualisasikan minat bakatnya, sehingga nanti ya mereka itu lebih semangat lagi kuliah, lebih tergerak lagi untuk memajukan dirinya sendiri. Ya. Jadi ketika banyak teman, banyak relasi, ya itu bisa menambah. Ya, pertama teman itu sendiri, kemudian rezeki. Kalau banyak teman kan banyak rezeki di situ. iya, ngikut. Nah, ngikut. Nanti kalaupun tidak punya uang, mahasiswanya itu misalkan ya tidak punya uang, tapi temannya banyak kan bisa. Bisa ngampung. Ya, bisa kampung lah istilahnya. Iya. Setidaknya di UKM itu, ya teman-teman bisa hidup lah istilahnya, dalam artian kalau ada kegiatan kan pasti ada konsumsinya, ada transportnya. Semuanya pasti bersama. Iya. Menjalani bersama, sukses bersama. Betul. Kan itu ya Pak Rofik. Itu di sisi lain dari bagaimana teman-teman mahasiswa itu menggeluti UKM dan Kegiatan mungkin di kemahasiswaan ya. BEM-nya ya, Secara ada keseluruhan. BEMFA, ada BEMU. Iya. Ya, silahkan hidup di situ, tidak apa-apa, boleh. Baik, itu sedikit, bukan sedikit, banyak ya, banyak motivasi yang disampaikan barusan oleh Pak Rofik. Mungkin itu adalah bekal untuk mahasiswa yang sudah ada di dalam lingkungan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Tapi bagaimana dengan calon mahasiswa Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo atau malah siswa yang masih SMA nih? Nah, karena kadang-kadang kan juga ada anggapan kuliah itu mahal loh katanya. Terus kalau nggak punya modal jangan coba-coba kuliah itu lama, prosesnya 4 tahun itu biayanya juga akan tersedot banyak gitu loh. Nah ini yang harus kita ubah mindsetnya gitu. Jadi kadangkala muncul anggapan bahwa membayar biaya kuliah itu cukup tinggi, terus juga kehidupan di kampus itu mahal, ngerjakan tugas itu makan modal banyak, dari mana gitu ya. Nah hal-hal semacam ini yang harus betul-betul kita ubah. Nah mungkin saya kembali lagi ke Pak Yusuf deh. Dari pengalaman Pak Yusuf sendiri sebagai mahasiswa ataupun sekarang sudah menangani urusan kemahasiswaan gitu ya. Apa sih sebenarnya trik yang harus kita lakukan nih sebagai mahasiswa? Mungkin solusi tepat guna ya. Saya jadi terinspirasi Karena dengan sekarang para dosen sedang banyak yang menggarap teknologi tepat memecahkan guna. teknologi tepat guna. Ya. Nah, ini. Jadi mungkin begini Bu Tutus, sebelum saya menjawab tentang tips dan trik, mungkin perlu saya sampaikan bahwa memang untuk belajar itu kita butuh pengorbanan gitu ya. Jadi pengorbanan salah satunya ialah dengan pengorbanan secara finansial. Memang pendidikan itu kalau dianggap, memang banyak orang menganggap bahwa pendidikan itu tidak gratis. Mungkin betul ya, pendidikan itu tidak gratis. Tetapi perlu diingat juga bahwa pendidikan adalah investasi yang paling aman gitu ya. Kalau orang bilang investasi paling aman itu emas gitu ya. Tapi sebenarnya investasi yang paling aman itu ya pendidikan gitu. Karena itu tidak bisa hilang. Kalau kita sudah terdidik, itu tidak bisa hilang dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari kita. Berbeda dengan kita punya barang, kita punya mobil, kita punya rumah, selalu akan ada orang yang bisa mengambilnya dari kita. Itu beda halnya dengan pendidikan. Pendidikan ada di otak, siapa yang mau ngambil? Kita akan terus berkembang dengan modal yang kita miliki di otak, kita akan terus berkembang. Nah, berkaitan dengan biaya, memang
pendidikan itu butuh biaya, tetapi maksudnya biaya yang harus dibayarkan gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk meminimalisir, setidaknya minimalisir biaya yang kita keluarkan ya, bukan meminimalisir biaya yang dibutuhkan, tetapi meminimalisir biaya yang kita keluarkan. Jadi dengan cara apa? Ya jangan bayar sendiri gini. Siapa yang membayar? Ya ada banyak beasiswa gitu. UNAS adalah salah satu perguruan tinggi di mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa di Jawa Timur itu terdapat mungkin lebih dari 300 perguruan tinggi lebih dari 300 universitas dan sekolah tinggi semuanya, semua perguruan tinggi itu lebih dari 300 atau bahkan mungkin 400-an gitu. Tetapi tidak semua perguruan tinggi tersebut memiliki fasilitas beasiswa ya, khususnya untuk bidik misi atau sekarang disebut sebagai KIP. Hanya ada sekitar 120 gitu ya. 138. Ya, sekitar 100, di bawah 150 perguruan tinggi yang berhak untuk memberikan bidik misi kepada calon mahasiswanya. Dan UNAS adalah salah satunya. Jadi teman-teman yang ingin kuliah di UNAS tidak perlu khawatir, apalagi di masa seperti ini pemerintah sudah memberikan suntikan dukungan gitu ya, yang sangat besar baik kepada mahasiswa yang sedang berjalan atau ongoing ya, maupun kepada calon mahasiswa. Ya, jadi khusus di pandemi ini ya Pak ya? Enggak, sebenarnya tidak khusus di pandemi ini. Memang sebelum masa pandemi memang pemerintah memberikan beasiswa seperti PPA, tetapi untuk masa pandemi ini ada tambahan kuota yang sangat besar gitu ya. Kalau bisa kita bilang mungkin ini adalah yang terbesar mungkin ya sepanjang sejarah kita gitu ya. Bayangkan saja kita mendapat kuota yang untuk tahun ini kita mendapat cukup banyak ya, sekitar 5 kali lipat daripada yang kemarin. 5 kali lipat daripada tahun kemarin. Ya, 5 kali lipat dari lebih Pak, 8 kali lipat. 8 kali lipat dari tahun kemarin untuk mahasiswa ongoing. Dan untuk yang baru kita juga mendapat 5 kali lipat lebih banyak daripada tahun kemarin. Jadi kalau tahun kemarin ada banyak ya, ada puluhan mahasiswa yang kami yang belajar di tempat kami dan mendapatkan fasilitas beasiswa KIP, sekarang ada 5 kali lebih banyak daripada yang kemarin. Dan siapa mungkin salah dua atau banyak diantaranya itu berasal dari teman-teman yang sekarang sedang menonton. Ya, silakan jangan takut untuk mengirimkan lamaran, bukan lamaran mungkin mendaftar ya. Aplikasi gitu. Jangan takut dan jangan ragu ya. Jangan ragu, harus pede. Iya, harus pede. Kita tidak boleh takut, tidak boleh minder duluan ya. Kalau kita minder duluan, nanti jangan-jangan saya tidak dapat. Nah itu di saat kita takut itu kita kalah sudah. Iya. Ini jangan takut. Tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapat itu. Ya, yang penting kita tetap berusaha. Mungkin seperti itu. Dan jenis beasiswa mungkin nanti akan kita ulas ya lebih lanjut ya. Ya mungkin gini. Tadi sedikit Pak Yusuf sudah menyebut tentang fasilitas beasiswa yang bisa didapatkan. Sebenarnya jatahnya sama ya. Semua perguruan tinggi baik itu negeri ataupun swasta pasti memiliki fasilitas beasiswa. Kebetulan UNAS juga adalah salah satu diantaranya yang di wilayah Jawa Timur ini yang juga memiliki fasilitas beasiswa. Nah mungkin itu beasiswa apa saja yang difasilitasi UNAS untuk mahasiswa yang ada di sini Pak? Yang pertama mungkin yang paling populer adalah beasiswa bidik misi atau yang sekarang berubah nama menjadi KIP KIP kuliah KIP kuliah. Itu yang pertama. Beasiswa tersebut mengcover seluruh biaya pendidikan dan tidak hanya berhenti di situ. Biaya hidup dari teman-teman sekalian yang mendapatkan KIP juga akan ditanggung oleh pemerintah.
Ya, jadi tidak perlu khawatir kalau kita selalu bilang saya tidak punya uang, berusaha gitu ya. Bisa dibilang Dapatkan ini gratis beasiswa. Ini ini. gratis, bahkan dibayar gitu ya. Jelas-jelas gratis Iya, dan bahkan mungkin dibayar. ada sisanya ya Pak ya. Ada banyak Nah, sisanya, itu apalagi kenapa? teman-teman yang berasal dari Situbondo, ya, tinggalnya di rumah, Tinggalnya tetap bersama tetap orang di tua. rumah bersama orang tua, wah dapat uang sebesar 4.200.000 setiap semester, ya. Iya betul, Iya, setiap semester. Jadi kita Sisanya belajar. banyak gitu Pak. Oh, sisanya KT kita kan, banyak. KT kita. Enggak, itu di luar Oh, di luar UKT. UKT. Di luar UKT. UKT. Oh di luar UKT. Di luar UKT. UKT tertanggung. UKT tertanggung oleh pemerintah. Wow. Iya. Iya. Jadi Kalau saya jadi mahasiswa, mungkin Wah. dari luar Di tahun Iya. di tahun ini memang sangat luar biasa. Luar biasa. Kita wajib bersyukur ya, alhamdulillah. Hikmah Bahwa dibalik. ya Hikmah zaman dibalik Simba itu pandemi. ya tidak tahu ya, ada baiknya ya, dalam kategori baiknya beasiswa di Indonesia secara keseluruhan itu ditambah, terutama di wilayah Jawa Timur itu 24.000 jatahnya tahun ini. tahun ini mendapat 24.000. Padahal tahun sebelumnya itu hanya 1.600-an. Iya. Berapa kali lipat? iya. Jadi sangat luar Lebih dari biasa. 10 kali lipat. Iya. Jadi ini sangat kita berikan kesempatan pada warga Situbondo dan sekitarnya, baik itu Bondowoso, Banyuwangi dan Probolinggo. Kita tidak lihat hanya Situbondo saja, Iya. Bu. Ini UNAS ini milik semua. Baik semua. Orang Jawa Timur, ya orang luar Jawa juga banyak. Kemarin ada pengajuan juga untuk bantuan UKT, Pak. Orang Nias. Ya kita akan bantu kalau memang sudah memenuhi standar yang Kalau memang sudah memenuhi syarat iya. pasti kita proses. Bukan hanya orang Situbondo. Kemarin saja kita menerima KIP atau bidik misi tahun kemarin itu wilayah Bondowoso sangat banyak juga yang menerima. So, termasuk Banyuwangi ya Pak. Banyuwangi juga ada. Tentu kita tidak hanya dalam kategori wah ini untuk lokal saja, malah tidak seperti itu pemikiran kita. Orang kepulauan ya, orang-orang yang di daerah Sepudi itu daerah teman-teman di kepulauan juga kami fasilitasi. Dalam artian bagaimana mereka, oh Pak saya ada kendala masalah Pak biaya. Ya kita carikan solusi. Bagaimana mereka mendapatkan putus ya, iya, mendapatkan bantuan-bantuan yang Jadi bisa berarti tidak diberikan. hanya fokus untuk putra daerah ya. Tidak hanya putra daerah. Iya. Ya, memang itu. memang ada beasiswa yang untuk Situbondo Dikhususkan memang untuk yang ada domisili untuk asli Situbondo. Tetapi mayoritas dari beasiswa yang kami punya itu diberikan pada orang dari daerah manapun. Iya, yang penting mereka memang membutuhkan itu. Iya. Ya mungkin itu menjawab pertanyaan yang menjawab pertanyaan tadi bahwa jenis-jenisnya yang ingin saya sampaikan. Iya. Yang pertama Kalau ini adalah kan bidik misi. Iya, bidik misi. atau sekarang dianggap sebagai KIP. Kemudian yang kedua kita memiliki PPA ya. Pak. BPA. PPA walaupun dalam tahun ini Tidak ada. pemerintah untuk sementara mempause ya, pause PPA, tetapi pemerintah memberikan bantuan lain yang jumlahnya lebih besar. Ya. Itu PPA diberikan kepada mahasiswa yang memiliki Prestasi akademik ya. Atau mungkin sambil lalu disebut syaratnya Pak yang Oke. memiliki prestasi akademik itu yang seperti apa? Mungkin Dari segi setidaknya IPK, IPK-nya di atas, mungkin ya di atas 3. Ya, di atas 3. lah Pasti ya, 3 di atas koma ke atas 3 ya. ke atas ya. Karena kalau IPK di bawah 3 mungkin saingannya di atas 3. Iya, yang lain banyak ya. Iya. Kemudian ada prestasinya, kemudian aktif di kegiatan kemahasiswaan. Mahasiswa yang tadi Jadi bukan disebutkan Pak Rafiq iya, ya. bukan mahasiswa jenis kupu-kupu gitu katanya. Kuliah Iya, pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Jadi ada mahasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang aktif Iya, di kegiatan kampus. Dia tidak harus aktif seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Rafiq 1 minggu sampai penuh di kampus gitu ya. Contoh Ya, yang ekstrim ya, gitu. kalau itu kemungkinan besar akan diberi gitu ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya ada beasiswa Unggul. ini unggul dari Kemendikbud ya. Sekarang sebelumnya terpisah kan antara Kemenristek-Dikti dengan Kemendikbud. Sekarang juga ada jadi satu. Mungkin kita juga ada masih beasiswa unggulan Kemendikbud. Itu jumlah
beasiswanya itu lebih besar Lebih besar. daripada yang KIP. KIP. Tapi memang kita harus bersaing dengan orang yang lebih banyak. Tetapi jangan pernah mundur. Dari UNAS sudah ada beberapa mahasiswa yang lolos dan sudah mendapatkan itu. Iya. Jadi jumlahnya berkali-kali lipat dari Iya. yang KIP. Memang itu butuh persaingan, butuh perjuangan karena persaingannya ketat. Ya. Tapi kan memang untuk mendapatkan sesuatu kita Iya, harus harus usaha. usaha. Nggak ada namanya. Nggak ada orang mau Iya. dapat kado ya Nggak Pak ya. ada. Jadi gini, teman-teman. Jadi ketika kalian mau mendapatkan beasiswa, kalian harus berusaha. Jangan, mohon maaf, saya tidak mampu. Terus saya harus mendapatkan belas kasihan. Jangan, kita harus berusaha dulu. Karena yang mau menginginkan beasiswa itu banyak. Banyak. Tapi harus berusaha. Jadi usahanya itu yang dinilai oleh kami. Ya. Jadi seberapa jauh dia berkomitmen, ya, beraktivitas, itu yang kita nilai. Nah, untuk beasiswa yang KIP ini yang telah dijelaskan Pak Yusuf, ini kita tunggu sampai pertengahan Agustus. Pertengahan Agustus ya. Jadi Pasti pertengahan ada Agustus waktu ini satu- kita akan tutup. Jadi 1 minggu lagi untuk teman-teman segera mendaftar di website ya, saya KIP. lupa. Ya mungkin bisa dibacakan Pak linknya biar Ya, linknya ya. yang hari ini Nah, menyaksikan. jadi saya tidak hafal ini. Biasanya saya Ya biasanya dari di Google KIP Kemendikbud Iya. itu Iya, sudah KIP pasti Kemendikbud. langsung. KIP Kemendikbud ya. Ya, ini sangat-sangat kita tunggu ya atensinya dan partisipasi dari alumni. Ini tahun ini spesial loh Bu Tutus, karena biasanya 1 tahun yang lalu aja yang boleh daftar. Ini sekarang boleh 2 tahun yang lalu itu boleh daftar. Boleh daftar. Jadi alumni tahun 2018, 2019 itu boleh mendaftar KIP. Ini spesialnya tahun ini. Ya. Kalau dulu tidak boleh. Kalau tahun 2020 yang boleh daftar sebelumnya hanya 2019. Tidak boleh tahun yang sebelumnya lagi. Atau saya perjelas yang dimaksud alumni ini adalah lulusan Lulusan SMA-nya. SMA-nya, Jadi iya. yang mendaftar tahun ini bukan hanya yang lulus SMA tahun 2020, 2020, tapi iya. lulus SMA tahun 2019 dan lulus SMA 2018 juga itu bisa boleh. bersaing di KIP. Iya. Nah, itu ya. Jadi untuk lamannya teman-teman ya bisa cari di Google KIP ya. Anda hubung kuliah titik Kemdikbud titik ya atau dot ya. Iya. Ya. Dan sama aja. Ya takut bias ya. Iya, iya. Jadi KIP ya apa namanya ya? Dash. Ya apa ya garis Underscore. itu bawah ya. Oh, ini yang mana? Slash. ya. Slash, Pak. Slash. Pak. Ya. Hyphen. Kalau bahasa anunya hyphen. Hyphen ya. Kalau di ada Iya, KIP ya slash saja biar paham ya. kuliah.kemdikbud.go.id. Daftarnya di sana. Apalagi sudah punya PKH, punya KIP waktu SMA. PKH itu apa, Pak? Program keluarga Ya, harapan. program keluarga harapan. Oh. Jadi orang tua yang sudah punya PKH itu bisa otomatis, secara nggak usah ngurusin otomatis lagi tab, ya. bukan tambah seleksi. Kalau banyak ya kita tetap seleksi. Misalkan kuota kita 100. Yang daftar 150. Semuanya punya PKH, ya tetap kita seleksi. kita seleksi. Tapi kalau yang lain itu tidak punya PKH, dia punya ya bisa aja dia. Yang persyaratannya Ya. sudah lengkap. Tapi itu pun juga harus lulus seleksi dulu. Iya, iya. Ya tesnya juga harus mumpuni. harus Iya. ikut seleksi Iya ikut masuk, seleksi. ya. Bukan berarti karena PKH dia langsung dapat. Tetap ada seleksi yang harus diikuti. Tapi tidak usah khawatir ya. Kalau kamu berusaha, kamu mencoba, insya Allah bisa. Jangan pas berpikir saya tesnya tidak bisa. Sudah ikuti dulu ya. Ini pemikiran-pemikiran yang harus dibuang ini betutus. Kadang yang saya temui ini ada orang tua siswa itu mikir ini berbiaya apa tidak. Saya sudah jelaskan bahwa kalau ikut KIP itu gratis, pendaftarannya gratis, nanti kalau kuliah juga gratis. Apa yang berbayar? Tidak ada. Yang mungkin kalau sangu ya kadang ya minta ya dikasih lah. Masa sangu Tapi kalau minta ke tetangganya? kalau saya kutip dari Pak Yusuf tadi malah lebih, Pak. Oh iya lebih, karena mereka dapat uang, Iya. uang apa ya namanya ya, sangu lah istilahnya, Sebesar 4 juta. 4.200.000 ya.
kalau kalian hemat-hemat bisa beli Aduh, lebih yang banyak lain itu. malah. Ada beberapa mahasiswa itu sampai beli laptop. Putus. Artinya yang dibelanjakan juga Boleh. bermanfaat untuk Bermanfaat. proses studinya gitu. Kalau uangnya lebih boleh untuk beli laptop, beli sepatu boleh, tapi sepatu untuk kuliah, ya baju, tapi baju untuk kuliah ya, atau buku, tapi dalam rangka untuk mendukung dia kuliah. Jangan sampai bajunya untuk gaya-gaya tidak boleh. Artinya smart buyer ya, Pak. Smart buyer. Ya, Mungkin saya gunakan tambahkan beasiswanya ini, dengan Bu Dudus. dewasa. Banyak dari teman-teman di SMA itu yang bertanya-tanya, apakah saya eligible gitu untuk mendaftar? Apakah saya nanti jangan-jangan saya tidak berhak? Kadang kan orang tidak memiliki KIP, ya, atau tidak memiliki PKH, Iya. tetapi ingin mendaftar di KIP kuliah. Iya. Jadi sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh kementerian dari kementerian yang Kemendikbud, orang yang berhak mendapatkan KIP adalah orang yang penghasilan Di di bawah keluarganya itu di bawah 4 juta. Jadi kalau dibagi rata itu per Iya. orang 750. Itu Atau, masih boleh. ya, kalau di atas 4 juta tetapi jumlah keluarganya banyak, itu dibagi dengan jumlah keluarga. Kalau jumlahnya di bawah 750.000 per orang, Juga dapat maka ya, itu Pak? dapat, bisa mengajukan KIP. Tapi kalau jumlahnya sedikit, itu penghasilan dari orang tuanya tidak boleh lebih dari 4 juta. Gitu. Jadi kalau teman-teman masih bertanya-tanya, boleh nggak sih saya mendaftar? Ya mungkin dilihat gitu, apakah penghasilan dari orang tua saya itu memenuhi memenuhi persyaratan persyaratan, mengikuti ya. KIP. Ya, jadi kalau memang penghasilannya tinggi, ya mungkin bukan KIP, Ya, nanti, KIP. nanti beasiswa yang lain. Beasiswa yang lain. Ya, Tidak tertutup kemungkinan. Misalkan dia keluarga yang menengah ya, menengah ke atas. Bisa. Mungkin kalau ke atas Ya, enggak menengah aja deh, Pak. menengah aja ya. Iya. Kalaupun tidak bisa di KIP ya, tidak usah berkecil hati karena program pemerintah itu sangat banyak Iya. untuk seperti beasiswa unggul itu tidak penting dia itu kaya atau tidak mampu, itu tidak penting. Oh, Yang yang penting penting dia dia memenuhi berprestasi. syarat, berprestasi, Prestasi dia seharusnya dapat. Iya. Jadi gini, kalau kita lihat dalam kategori KIP memang itu untuk warga yang tidak mampu. Dia dalam kategori ekonominya tidak mampu tapi berprestasi. Ini khususnya KIP. memang. Ya, itu sebabnya Ya. gini. Seperti bidik misi. Bidik misi itu tidak disebut sebagai beasiswa, tetapi dia bantuan biaya Pendidikan. Pendidikan. Ya, jadi seperti itu. Tapi ya esensinya sama dengan beasiswa. Gitu ya. Cuman ada satu syarat tambahan, yakni dia berasal dari keluarga yang secara finansial kurang beruntung. gitu. Iya, kurang beruntung. Oke. Ada beasiswa lain. Mungkin. Tadi KIP, bidik misi, PPA, beasiswa unggulan, kemudian Kemudian beasiswa ada Pena Bangsa dari Pena Bangsa. YDSF. Itu Oh, juga kami Tafid, punya ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa tersebut, teman-teman harus berkomitmen untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran. Syaratnya apa? Syaratnya berkomitmen untuk menghafal Al-Quran. Jadi tidak tidak harus sudah hafal sudah ya, hafal, Pak. Tapi ya. Jadi berkomitmen. berkomitmen. Tentu banyak teman-teman yang berkomitmen karena keterbatasan jumlah beasiswanya. Kami selalu melakukan seleksi, ya, seleksi dan memang beberapa di antaranya memang sudah mulai menghafal Al-Quran sejak sebelum kuliah. Jadi memang ada yang sudah 2 juz gitu dan Oh, jadi mungkin ada syarat minimal Iya. hafalan berapa juz? setidaknya mungkin ya 2 juz. 2 sudah juz awal. cukup, ya. Jadi yang penting itu sebenarnya komitmennya. Komitmen. Ya, komitmen Atau untuk terus sambil lalu menghafal. Pak Yusuf saya potong sedikit, soalnya memang juga sambil lalu saya simak di live chat ya tadi, memang ada pertanyaan sebenarnya dari pemilik akun Muhammad Fahri ya, memang mau bertanya tentang
ada tidak beasiswa tahfidz karena dia mau daftar nih sekalian sambil lalu sedang dijelaskan oleh Pak Yusuf ya. Iya. Ada. Dengan Ada. persyaratan minimal paling tidak ada hafal 2 juz ya, ya. 2 juz lah. Atau kalau baru 1 juz silakan datang dulu. Ya, silakan datang dulu, nanti kita akan seleksi gitu ya. Iya. Akan seleksi siapa yang mendapatkan. Nah, selain beasiswa Pena Bangsa, Pena barusan. Bangsa, Ada lagi, Pak? kita juga punya beasiswa Situbondo Unggul. Situbondo Unggul ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo, Dinas Pendidikan dan ya, Pak? Dinas Pendidikan ya. Iya. Dan ini untuk saat ini memang hanya diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari Situbondo yang Domisili berKTP Iya, asli Situbondo. Domisili asli Iya. Situbondo. Domisili asli Situbondo. Kemarin ada BRI Pak, lupa Pak. Ya, oh Nah, iya. BRI. Juga ada beasiswa dari BRI. Kami juga mendapatkan beasiswa tersebut dan dengan jumlah yang cukup besar. Cukup besar ya. Cukup besar. Insya Allah pada Pegadaian, tahun ntar ini lagi. kita akan mendapatkan juga beasiswa dari Wow, Pegadaian. BUMN. Pegadaian. Kemudian kita juga akan mendapatkan beasiswa dari Pertamina. Pertamina juga, Iya, dari alhamdulillah. Pertamina Insya Allah. Alhamdulillah. Tahun ini semuanya kami garap dan sehingga bisa digunakan oleh teman-teman yang akan masuk di tahun ajaran 2020 dan 2021. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya yang dari tadi disebutkan dan diulas oleh Pak Rafiq dan Pak Yusuf ya, baik itu beasiswa yang memang fasilitas dari pemerintah ataupun dari pihak swasta. Nah, itu juga adalah bentuk kinerja kerjasama yang kita bangun ya Pak ya. Betul. Itu ada beberapa yang memang hasil kerjasama yang dilakukan oleh Biro 3 dengan Pegadaian, dengan BRI itu memang sudah apa ya istilahnya Harmonis. ya sudah terjalin lama ya, harmonis, yang dalam kategori itu impact dari hasil kerjasama. Iya. Untuk yang lebih ini Bu Tutus, yang lebih saya perhatikan adalah calon mahasiswa ini. Ini saya tekankan lagi, ini kadang mereka takut sebenarnya mau daftar. Pertama takut tesnya gimana, takut dipungut biaya. Iya. Ini jangan stigma ini harus sudah dibuang ya. Mungkin bisa sambil dibahas Pak Rafiq. Jadi untuk tes seleksi masuk di UNAS dibagi menjadi 2 kategori tes ya Iya. Pak ya. Yang pertama tes potensi ya, akademik. potensi akademik dan tes bahasa Inggris Iya. ya. Tidak usah khawatir, kalaupun gagal ataupun misalnya di termin pertama gagal, Iya, kita bisa mencoba di termin ketiga ya, atau kedua, atau ketiga nanti itu pun tidak usah bayar lagi. Nah, Ya. yang kemarin sudah gagal mungkin di gelombang sebelumnya, Iya. untuk mencoba lagi di gelombang Di gelombang berikutnya, ketiga. nggak usah bayar pendaftaran Tidak lagi usah ya. pendaftaran. Tapi ya. harus konfirmasi dulu. Tapi kami. daftar ulang dengan cara mengkonfirmasi ke Iya. panitia Dulu. PMB penerimaan mahasiswa baru Iya. ya Pak ya. Jadi sekarang ini situasi COVID ini harus menjadi juga perhatian. Bapak Ibu yang ada di rumah, bagaimana untuk anak didiknya itu aman atau anaknya aman, ya harus bagaimana memanfaatkan ya perguruan tinggi yang ada di Situbondo, yang paling dekat ya UNAS. Ya, dan Sudah terakreditasi B Iya. kita, institusi dan prodinya. Institusi B, semua prodi sudah B. Iya. Ya, kecuali yang baru Keuntungannya yang banyak ya, Kalau baru-baru. Keuntungannya banyak, tidak hanya dari segi akreditasi ya, tapi Iya. juga dari segi finansial. Finansial. Kami juga menawarkan banyak hal gitu ya. ya. Jadi teman-teman bisa tinggal di rumahnya. Ada rencana baru yang akan kita pondokkan, mungkin yang jauh-jauh yang Ya. dari kepulauan, tidak usah khawatir, kita sudah jalin Kami komunikasi siapkan asrama. asrama ya, jadi insya Allah Tanpa- gratis itu. Iya. Ya, Kalau memang teman-teman merasa kesulitan untuk membayar biaya asrama, nanti bisa kami bantu. Iya. Sehingga teman-teman tidak perlu membayar tidak usah membayar. biaya sepeser pun gitu Iya. ya, untuk akomodasinya. Akomodasi. Khusus Jadi yang domisili luar. luar ini Ya. kemarin saya dapat dapat WA dari Gayam itu kepulauan ya, daerah Spudi. Spudi ya paling ya. Gayam. Iya. Apa namanya Gayam? Iya. Iya. Ya. Satu daerah di Spudi. Ya dia minat sekali di UNAS ya, karena dari terbentur masalah ekonomi saya arahkan untuk mendaftar di KIP ya, ya sesuai dengan harus, tapi ya persyaratannya harus dipenuhi. Nah,
tanya-tanya ini ada biaya lagi apa enggak? Ada, ya sudah kamu daftar aja, kemudian nanti kamu tercatat di SIM KIP kami lihat ada, kita proses. Ya ini kadang-kadang calon mahasiswa itu bingung sebenarnya daftarnya gimana. Sebenarnya di YouTube itu banyak sekali tutorial untuk mendaftar KIP, itu sangat banyak. Ya, jadi tidak usah bingung, tidak usah tanya sana sini, sudah kamu tanya ke YouTube aja, biasanya sudah banyak jawabannya di sana. Dan mungkin secara spesifik nanti kami akan mengadakan webinar. Iya, webinar mungkin kita akan tentang KIP kuliah gitu ya. Nanti insya Allah akan segera kami laksanakan dalam waktu dekat ya. Ya ini kan program baru, ini perlu sosialisasi baru. Sebenarnya agak berbeda dengan bidik misi cara untuk pendaftarannya. Kalau dulu didaftarkan oleh sekolah. Sekarang bisa mendaftar secara mandiri. Ya, secara mandiri. Jadi siswa itu punya kemandirian dalam mendaftar. Kalau dulu harus lewat sekolah. Ini enggak sudah. Dia pengen kuliah di mana, dia tidak serta-merta hilang dari sekolah karena butuh data-data yang dari sekolah juga diperlukan, seperti NPSN itu, data dapodik sekolah, ya, data nomor sekolah itu diperlukan memang, ya. Jadi sebenarnya ini sekarang arahnya adalah kemandirian calon mahasiswa yang mutus. Jadi calon mahasiswa harus sudah mulai mandiri untuk mendaftar, bertanya, ini harus segera dilakukan oleh mereka. Baik, panjang sekali ya informasi tentang fasilitas beasiswa yang dijelaskan tadi oleh Pak Rafiq dan Pak Yusuf. Itu masih salah satu trik ya, trik untuk menjawab apakah betul mindset tentang kuliah itu mahal. Masih di beasiswa, ada nggak lagi Pak trik lain? Selain beasiswa, mungkin kita bisa melakukan kerja part time gitu ya. Kerja paruh waktu. Ya, kerja paruh waktu. Kebetulan memang UNAS ini memiliki opsi gitu ya. Jadi kalau opsi bagi mereka yang bekerja, mereka bisa melakukan perkuliahan di sore hari. Jadi bisa kuliah dari mungkin dari setelah asar gitu ya. Iya. Setelah asar sampai malam. Jadi ini kan tentu sudah membantu calon mahasiswa gitu. Dan nanti membantu mahasiswa untuk mendapatkan uang karena kami sudah memberikan waktu yang fleksibel, ya, jadi tidak hanya kelas pagi, kita punya kelas sore. Kami juga memiliki kelas sore, tetapi tetap masuk setiap hari gitu ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian selain itu ya yang tadi disampaikan bahwa pilihlah tempat kuliah yang daerahnya itu tidak mahal gitu ya. Jadi seperti Situbondo ini kan bukan daerah yang alhamdulillah mahal, gitu. Murah. Taraf biaya hidup di Situbondo itu murah sekali. Murah sekali ya. Kalau dibandingkan dengan kota-kota lain ya. Living cost di Situbondo itu sangat rendah. Sangat rendah. Tapi itu bukan berarti Situbondo tidak memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan. Iya, bukan berarti tidak memiliki potensi. Iya, memiliki potensi. Kami memiliki banyak potensi dan mungkin kami memiliki potensi yang bisa teman-teman gali nantinya dan bisa teman-teman kembangkan gitu ya. Jadi seperti itu. Apalagi bagi mahasiswa yang calon mahasiswa yang memang berasal dari Situbondo, tidak perlu jauh-jauh karena kalau jauh ya mungkin kalau kita teman-teman ke kota besar gitu ya, mungkin akan butuh biaya yang lebih banyak gitu ya. Iya. Dengan SPP yang mungkin juga lebih tinggi. Gitu ya. Kalau di UNAS ini Pak, jadi teman-teman ya, misal tidak dapat beasiswa, tidak usah khawatir. Di UNAS ini SPP-nya bisa diangsur. Ya, jadi tidak seperti perguruan tinggi lain yang di awal perkuliahan dia harus lunas. Ya, dimana kalau teman-teman tidak percaya di perguruan tinggi yang di luar Situbondo itu rata-rata semuanya ya harus bayar dulu baru kuliah. Tapi kalau di UNAS kita membagi pembayaran menjadi 3 tahap ya, Pak ya, yaitu di awal semester, kemudian di tengah semester, ketika menuju ke ujian tengah semester, kemudian akhir semester. Itu pun kadang-kadang kadang-kadang masih Pak, saya
pengalaman saya jadi kaprodi di PGSD, Pak saya minggu depan Pak baru bisa bayar. Tidak apa-apa, asal ada surat pernyataan ya. Hal-hal Bahwa semacam memang ini kan benar-benar tetap kita fasilitasi iya. ya, Pak, Jadi ya. tidak dalam kategori kita kaku dalam menjalankan aturan. Hal ini sebenarnya adalah hal-hal yang lebih, yang kelebihan dari UNAS yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dalam artian bagaimana kuliah ini bisa dilaksanakan, bisa dilakukan oleh siapapun. Iya. Ya. Dan dalam hal kualitas kami bersaing. Bersaing. Dengan kampus-kampus yang besar, gitu ya. Bahkan dengan kampus-kampus yang negeri kami bersaing. Iya. Kami secara akreditasi cukup bersaing ya. Ya dosen-dosennya juga Statusnya banyak sama. yang menerima hibah-hibah penelitian. Ini juga tolak ukur dari seorang Dan dosen. mungkin kalau teman-teman SMA perhatikan banyak prodi program studi di UNAS itu yang menjadi mungkin satu-satunya yang terakreditasi B di Situbondo dan sekitarnya. Iya, Situbondo ini paling banyak sih. Ya, Ya, mungkin seperti PGSD itu Iya. mungkin satu-satunya yang Iya. terakreditasi B. yang B. Sastra Inggris itu namanya itu satu-satunya, tidak ada Iya, lagi. tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Audit. Jadi kalau kita menengok ke kampus-kampus yang di sekitar kita, ya mungkin opsi terbaik adalah UNAS. Iya. Karena yaitu kami secara akademik bersaing, Hmm. secara fasilitas kami juga bersaing, kemudian secara akses mungkin kami juga bersaing gitu. Iya, ya. betul. Kami berada di pusat kota, Iya. Iya, aksesnya yang tentunya mudah. Aksesnya mudah. Posisi kampus 1 terletak di jalur Pantura. Iya, jalur Pantura. Diakses oleh kendaraan umum, Betul. bisa langsung turun di depan kampus. Iya. Jadi teman-teman yang mungkin ada keluhan, saya tidak punya sepeda motor untuk ke kampus, tidak perlu khawatir karena kampus UNAS itu berada pas di samping jalan gitu ya, samping Iya. jalan Pantura. Jadi naik bis, udah langsung turunnya bukan di mana-mana ya, turunnya langsung di depan gerbang. Kampus, Gitu. Betul. Dan untuk ke kampus 2, kami juga memiliki fasilitas. Iya. Jadi ini Bu Tutus. Jadi sekarang saatnya teman-teman yang masih berpikir kuliah itu tidak mungkin, sudah harus dirubah pemikiran seperti itu. Hari ini UNAS memberikan beasiswa yang cukup besar dan cukup banyak. Jadi silakan dari teman-teman itu untuk mendaftar. Kalau KIP kita buka 1 minggu lagi. Jadi tinggal 1 minggu untuk mendaftar KIP kuliah. Jadi pada teman-teman yang ada di rumah segera hari ini mendaftar. Isi dulu, nanti baru pilihan prodinya itu akan muncul. Jadi ada beberapa item di KIP itu harus diisi, biodata diri tentang bagaimana program nanti kuliahnya itu diisi semua. Kalau saya tadi bilang, kalau masih bingung cari di YouTube panduannya banyak. Nanti kita buatkan juga di universitas karena ini baru, jadi perlu kita akan Jadi ada buat ini. webinar khusus ya. Iya. Teman-teman Iya, tunggu. iya. Ya, dan mungkin kalau dianggap susah untuk kuliah ya mungkin tidak susah ya, tapi tidak mudah. Ya. Iya. Ada yang saya sering menyebutkan bahwa tidak selalu mudah tapi selalu mungkin. Ya. Ya, jadi ya kalau teman-teman mau berusaha, insya Allah apapun yang diinginkan itu mungkin. Iya, kalau mungkin saya tidak mudah tapi Iya. itu mungkin. Kalau saya bilang tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau Selalu di mungkin, di ya. film itu mission impossible ya. Tahu artinya itu? Gimana? Misi yang tidak mungkin kan. Nah, Ya, ini ya. mungkin terjadi Mungkin, ya. ya. Jadi kuliah itu bisa gratis. Wah. Iya, betul. Ya ini kan benar Bu. Iya, iya, betul. iya. Seperti film ini judulnya ini. Iya. Jadi tidak usah khawatir teman-teman yang di rumah ya. Ini waktunya kalian untuk kuliah ya. Jadi pemerintah akan memberikan banyak-banyak bantuan ya. Tidak usah khawatir. Pak Raufik siap membantu. Nanti ya. ada Pak Yusuf juga siap. Ya. Dan teman-teman harus kuliah itu tidak hanya karena ingin ya, tetapi memang karena itu adalah suatu kebutuhan. Iya. Sekarang kita harus bersaing tidak hanya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pesaing kita sekarang itu
Jangan-jangan lebih teman banyak kita gitu pesaing ya. bisa saja. Iya, bisa jadi. Nggak apa-apa. Pesaing kita itu sekarang ya sekarang kita udah masuki era persaingan global gitu ya. Kalau Nggak kita tidak kuliah, ya kita hanya akan bersaing dengan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita yang juga tidak kuliah. Jadi peluang untuk mendapatkan masa depan, mendapatkan masa depan yang cerah itu ya harus kuliah dulu gitu ya. Kuliah Walaupun dulu. bukan satu-satunya, tapi kuliah akan sangat membantu. Hmm. Ya, kenapa kuliah sangat membantu? Karena belajar itu di bangku kuliah itu kita tidak apa ya, istilahnya begini. Memang dikatakan bahwa experience is the best teacher katanya. Jadi pengalaman adalah guru terbaik. Tetapi tidak harus semuanya kita alami sendiri dulu gitu ya. Jadi untuk sukses kita bisa belajar juga dari pengalaman orang lain. Dan itu bisa kita dapatkan di bangku kuliah gitu. Karena kita banyak baca, kita banyak melihat orang, itu kita akan bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kalau kita harus mengalami semuanya sendiri, maka ya lama. Mungkin kita tidak punya cukup waktu untuk itu gitu. Iya. Jadi seperti itu. Ini mungkin kita tadi membahas yang masih baru-baru ya, Bro. Yang baru lulus bagaimana kuliah. Ini yang sudah kerja bagaimana meningkatkan karir mereka. Ya, jangan usah ragu pilih UNAS. Kita ini banyak sekali dalam artian ya memberikan kesempatan bagi yang bekerja ya. Karena ketika kita sudah bekerja butuh yang namanya untuk meningkatkan jenjang karir. Itu pun kita bisa bantu dengan berbagai macam ya, dalam artian bagaimana kelasnya sore ya. Diatur sedemikian rupa yang tidak mengganggu aktivitas bekerjanya ya Pak ya. Tetapi juga tanpa mengorbankan kualitas pendidikan tetap kita jaga. Ini biasanya yang Mbak yang mikir, wah saya kerja pagi sampai sore ini gimana? Ya sudah, kita ada kelas sore sampai malam sehingga kerja kuliah masih bisa. Banyak sekali loh yang kuliah di UNAS itu rata-rata bekerja. Mereka itu mahasiswa yang masih umurnya muda juga kerja, jadi kerja paruh waktu. Walaupun dia masih fresh ya, itu mereka bekerja. Itu sangat membantu beban gitu ya, mengurangi beban orang tua. Iya. Oke, mungkin saya tarik kesimpulan. Karena kuliah itu adalah sebuah kebutuhan, bisa dikatakan kuliah itu wajib ya, apalagi di era sekarang. Oke, saya tadi tertarik dengan sama-sama disebut oleh Pak Yusuf dan Pak Raufik tadi, kerja paruh waktu sebagai mahasiswa. Saya jadi teringat beberapa mahasiswa kita di UNAS yang memang mereka sudah mulai mencoba berwirausaha walaupun kecil-kecilan gitu loh Pak. Jadi ada beberapa mahasiswa kita yang sudah mulai ada bahkan yang memproduk sendiri gitu, bahan dan aneka macam yang mereka jual ya, mulai dari produk kuliner, kemudian juga menjadi reseller beberapa produk yang lain. Nah itu, ini juga adalah salah satu bentuk peningkatan mutu dan kualitas mahasiswa. Iya, dan itu juga kami fasilitasi. Kami punya UKM yang bernama COE, Center of Entrepreneurship. Itu menampung teman-teman yang minat untuk belajar berwirausaha. Dan kegiatannya pun selalu berkaitan dengan kewirausahaan, baik kewirausahaan yang konvensional maupun yang baru ya secara digital, gitu, dan juga termasuk industri kreatif itu di bawah. Itu berada di dalam UKM COE. Mungkin teman-teman nanti bisa bergabung. Mungkin bukan hanya menampung ya Pak. Saya beberapa kali juga merekam ada beberapa kegiatan di sana. Selain menampung juga ada pelatihan. Bahkan pendampingan. Jadi di dalam UKM itu sendiri banyak kakak-kakak tingkat yang sudah menjadi mentor untuk mereka dan menjadi pelatih untuk teman-teman adik-adiknya, sehingga ketika mereka dibikinkan pelatihan, mereka juga didampingi prosesnya hingga menjadi sebuah produk. Ada yang sudah menjadi pengusaha ya, dalam artian industri kecil-kecilan ada sudah banyak.
bukan hanya bentuk barang, jasa pun ada. Ya, kemarin Pak Yusuf ke Kendit itu ada alumni namanya Rajabi ya Pak ya. Nah itu punya usaha jasa les apa, Pak? bahasa Inggris. Dan beberapa mata pelajaran lainnya karena Jadi yang bimbingan bersangkutan belajar adalah ya? Bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu sudah sangat-sangat inovatif. Kalau di ekonomi banyak sekali. Ekonomi teman-teman mahasiswa itu sudah mulai online shop semua ya. Iya. Rata-rata saya lihat itu bukan hanya mahasiswanya, dosennya pun juga berwirausaha. Bahkan dosennya Termasuk- juga langganan online Iya. shopnya mahasiswa. Iya betul, ya saling Itu begitu. Saya sebagai maksudnya. bentuk Iya. dukungan gitu ya. Bentuk Iya, iya, dukungan. iya. Jadi kadang saya ini sendiri, walaupun tidak suka kopi, kapan hari ada mahasiswa jualan, Pak gimana beli kopi? Ya sudah saya beli. Kemudian kopinya saya jual lagi, karena saya tidak ngopi. Ya. Iya, ternyata potensi akademik saja tidak cukup. Tidak Kemudian cukup. Untuk bersaing tidak cukup. keahlian berorganisasi juga tidak cukup. Yang penting lagi di bangku kuliah kita mengasah skill ya Pak. Ya, Nah. skill. Skill, Pak, skill. Ya. Saya kebiasaan skill. Skill itu ya didapatkan waktu kita berkumpul dengan teman-teman, ya. Ya. Kadang kita itu niru teman-teman itu. Ya, jualan yang niru teman-teman, ya. Kadang usahanya apa sih kamu jualan apa? Ikut aku kan. Ini yang sering terjadi, Iya. ya. Atau mungkin gini ya, mohon maaf, konten ini tidak berisi iklan, tapi Iya. saya mencoba menyajikan pengalaman-pengalaman, bahkan pengalaman dari dua narasumber kita hari ini ya. Jadi sebenarnya di balik seorang Pak Yusuf yang juga berprofesi sebagai dosen, kemudian juga mengemban tanggung jawab di Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beliau juga adalah seorang wira swasta ya. Nah, ini Bukan, dia bukan usahawan. iklan Pak, bukan Iya, iklan, iya. tapi mungkin bisa cerita itu dibagikan sebagai pengalaman Iya. supaya menjadi role model juga Iya. untuk Karena mungkin begini ya. mahasiswa. Berjualan saat ini itu tidak harus usahanya dalam bentuk apa punya Pak? toko Pak gitu Yusuf? ya. Jadi saya bersama istri sebenarnya Oh, menjalankan lebih banyak menjalankan dari istri saya. Bu Ajeng tapi kan dosen juga, Pak. Iya, dosen kebetulan UNES istri juga. saya juga seorang dosen. Sekarang itu berjualan tidak harus punya toko. Betul. Toko kita sekarang ada di genggaman kita, Iya. ada di HP. Dan mencari pasar sekarang tidak sama dengan mencari pasar di masa lalu. Dulu pelanggan-pelanggan kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekarang pelanggan-pelanggan kita Bisa adalah- dari mana saja. Iya, berasal dari mana saja. Kita bisa melakukan penjualan transaksi dengan orang yang berada di luar kota, di luar provinsi, bahkan di luar negeri. Gitu ya. Hanya dengan memanfaatkan jari. Gitu. Jadi Mungkin cukup jempol saja sudah cukup iya, ya. biarkan jempol aja yang bekerja itu sudah cukup. Kita bisa bertransaksi dengan banyak orang ya. Dan untuk memasarkannya pun kita sekarang mungkin tidak harus selalu meng-hire banyak orang. Tapi kita juga menggunakan teknologi-teknologi yang ada dan ya dengan cara seperti itu kita bisa berkembang. Jadi tidak hanya mendapatkan penghasilan dari satu sumber, tapi bisa mendapatkan penghasilan dari beberapa sumber. Dan ini bisa dilakukan tidak hanya oleh mahasiswa, tetapi tidak hanya oleh dosen, tapi juga oleh mahasiswa gitu ya, untuk bersaing. Memang kita harus bersaing sekarang ya. Kalau kita tidak berpendidikan, kita tidak bisa bersaing. Iya, tidak ada informasi. Tidak ada informasi, kita tidak bisa bersaing. Dan mungkin ya kompetitor kita sekarang tidak hanya manusia, tetapi juga robot. Ya kalau kita, contohnya gini, orang jualan. Dulu orang jualan untuk memasarkan itu butuh orang. Sekarang kita bisa pakai Facebook Ads. Iya. Ya kan, diiklankan saja di Facebook. Biarkan Facebook yang menyampaikan pada orang-orang, tidak perlu orang. Iya. Terus ya tentu itu mengurangi gitu ya dari yang seharusnya dilakukan oleh manusia sekarang udah mulai dilakukan oleh mesin. Iya, itu termasuk Facebook. penghematan biaya pemasaran. Iya, Iya. biaya pemasaran. Jadi Jadi kita kalau nggak perlu Kalau ini. tidak kuliah Bu Tutus, kita tidak tahu. kita tidak tahu, Tidak kompetitif tidak, itu, gitu. tidak kompetitif. Jadi kadang ini kuliah ini isinya kadang
perkuliahan juga kadang ilmu-ilmu yang di luar itu. Iya. Kadang temennya bicara kosmetik, kamu beli apa? Kosmetik di mana? Ini online-nya. Nah, ini kadang-kadang juga Iya. Menjadi peluang. Beli ya. di mana gitu. Bahkan untuk membeli barang-barang kecil kita bisa Iya. pesan dari luar negeri sekarang. Seperti Pak Yusuf punya reseller ini mahasiswa. Iya. Jadi teman-teman mahasiswa juga udah pandai. Menyelam Iya. minum air. Jadi Kalau perlu dia cuma minum air ditambah iya. Ikannya keripik di bawah. pisang ya. Keripik pisang Pisang, crispy sayur pisang. Saya iklan deh di sini. Ya. Oke, Nanti itu kalau yang sudah Pak kolesterol Yusuf. bisa bekam. Iya. Ah, Nanti mahasiswa kayaknya itu wajib diceritakan juga pengalamannya Pak. Nah kalau mungkin tadi Pak Yusuf itu berwirausahanya lewat menjual produk makanan kebetulan ya. Nah kalau Pak Rafiq beda lagi. Yang kali ini nih wirausahanya pelayanan di bidang jasa ya Pak Iya, ya. Apa Pak? Jasa kesehatan. Tapi saya tidak enak ini, dikira iklan ini, malah saya promosinya UNAS. Gak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Karena ini warga UNAS, jadi masih boleh lah berbau Iya. iklan sedikit Ini bincang bukti literasi. bahwa Ya. menjadi terdidik itu memberikan kita Iya benar. Jadi banyak akses gitu. Jadi ketika kita punya pendidikan terus, kita ini bisa berpikir jauh lebih Iya, jauh daripada kreatif orang yang itu, Pak. biasanya. Jadi kreatifnya kita dapat. Muncul di sana. Iya. Jadi banyaknya teman ini menimbulkan sebuah gini. Saya kan bergerak di bidang jasa. Jadi pasien saya, ya teman-teman saya, tidak mungkin orang lain ya. Iya. Jadi melihat wah seorang dosen misalnya. Itu Masih lebih terpercaya. Iya, jadi orang masih percaya. Oh iya, kalau misalkan dia bergerak di bidang jasa, kemudian dia berpendidikan, pasti mikirnya orang, wah ini tidak mungkin sembarangan. Pasti dia sudah belajar, sudah tahu aturan. Sudah Ya, mumpuni. sepertinya akan begitu cara orang berpikir. Biar deh saya aja ngiklan gini. Jadi untuk Pak Rafiq menerima jasa berkampung sebenarnya. Tapi jangan khawatir, sudah berlisensi dan bersertifikat ya. Itu buktinya. Jadi mahasiswa saya beberapa memang saya ajak, cuma beberapa memang masih takut ya masalah darah dan lain. Ya sebenarnya kan juga awal mulanya mungkin Pak Rafiq menganalisis kebutuhan dari Iya, teman-teman kebutuhan. dosen. Ada yang jual makanan kolesterol ya, saya yang menghilangkan. Gaya hidup yang mungkin kurang aktivitas, kurang bergerak. Mager. Mager tadi ya. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh, juga menjaga stamina dan kesehatan, akhirnya muncullah ide untuk menjalankan menjadi usaha terapis bekam. terapis bekam. Nah itu. Tapi ini dalam rangka bagaimana memberikan edukasi loh teman-teman. Edukasi bahwa orang yang berpendidikan, orang yang sudah kuliah itu kan banyak ide. Jadi kadang-kadang kita tidak punya ide karena tidak punya teman. Ya, kalau semakin banyak teman, banyak ide di sana. Oke. Tadi trik untuk menyiasati permasalahan perkuliahan utamanya di bidang biaya ya, mulai dari yang tadi fasilitas beasiswa, kemudian juga beasiswa tidak hanya kita manfaatkan yang dari fasilitas pemerintah tapi juga dari pihak-pihak swasta ya, Ya, juga pihak swasta. menawarkan dan memfasilitasi beasiswa. Kemudian juga bekerja paruh waktu. Jadi jangan salah, bahkan mahasiswa UNAS ini di tengah-tengah waktu luangnya tidak ragu dan tidak malu untuk membuka jasa ojol Pak, ojek online ya. Ya ada banyak. Ada beberapa ojek istilahnya ojol ya. Ini merintis, dia buat sendiri. Iya. Aplikasinya dia baru malah. Saya sampai kaget. Ini iya Pak, dengan teman-teman masih baru masih fresh. Bukan ikut ke endorse yang lain, bukan. Justru saya sendiri juga berlangganan. Iya, gitu. itu. Saya lebih percaya ojol mahasiswa saya daripada yang lain gitu ya. Itu bekerja paruh waktu. Jadi ada sebenarnya sudah ada beberapa trik ya, banyak trik kalau mungkin saya simpulkan dari tadi yang dicoba ditularkan dan di-sharing di sini oleh Pak Yusuf dan Pak Rafiq ya, untuk seluruh mahasiswa di Universitas Brahma Saleh Situbondo, bahkan untuk calon mahasiswa yang mungkin sampai hari ini belum terketuk hatinya untuk merapat ke kampus kami ya. Jangan ragu. Nah, jangan ragu ya. Segera daftar KIP, 1 minggu lagi akan ditutup. Ini penting. Ini saya sering soalnya kita tidak mungkin buka waktu karena waktunya sudah terbatas. Jadi teman-teman yang ada di rumah, Bapak Ibu sekalian, mohon untuk mendaftarkan anaknya ya di KIP ya. / apa tadi? KIP
dash kuliah. Iya, kuliah.kemdikbud.go.id. Ya, itu penting. Iya. Karena ini bahkan sudah kami coba share di live chat ya Pak untuk link yang tadi. ya, Informasi lengkap tentang beasiswa KIP. atau bisa menghubungi saya atau Pak Silakan Yusuf. dibuka UNAS Iya. www.unas.ac.id. ac.id. Oke, mungkin sampai di penghujung. Iya. Siap, terima kasih. Ya, siap. Mungkin ada pesan lagi, ada nggak? Mungkin Pesan dari saya adalah tetap semangat, jangan ragu. Tidak selalu mudah, tapi selalu mungkin. Ya, Itu saja. saya juga. Gimana Pak? Nah. Yang Pak Rafiq gimana Pak? Kalau saya sih hampir sama, ya. Tetap semangat, ya, jangan menyerah, ya. Dan tidak ada yang tidak mungkin, ya. Tidak seperti film, ya. Kalau film kan Mission Impossible, ya. Ini bisa. Dan kalian harus yakin itu, ya kan, butuh Iya. terus. It's always possible. Harus Semuanya berusaha. Iya, mungkin, karena selama kita gini. berusaha. Katanya di bahasa Inggris gini, it always seems impossible until it's done. Hampir semua Semuanya hal akan itu menjadi terlihat mungkin. tidak mungkin sampai kita melakukannya. Kalau udah kita melakukan, kita udah melangkah, nanti semuanya akan Mulai terlihat terlihat lebih jelas. mudah. Jangan Terlihat pernah lebih takut mudah. gagal, karena kegagalan itu mengajarkan kita untuk tegar, Pak. Banyak quote yang hari ini saya Ya. terima ya. Ini Jangan- Mister quote semua ya. Jangan malu lagi, ya. Malu karena penerima KIP, jangan. Itu memang diberikan negara oleh kali untuk teman-teman memang. Itu adalah fasilitas. Iya, fasilitas Adalah yang hak diberikan oleh negara yang harus dimanfaatkan. Saya mengutip kata-kata Ibu Nadine kemarin, hak kalau sudah diberikan, kalau tidak dimanfaatkan berarti Ya. mubazir ya. Mubazir, ya kita sudah berusaha, ya. Kita sudah berusaha, tapi kan kembali pada teman-teman calon mahasiswa mau memanfaatkan mana. Kita hanya pelayan di sini, melayani bagaimana terakomodir semua keinginan teman-teman. Gitu. Iya. Oke. Mungkin sudah Sudah? pesan dari Pak Ya, Yusuf dan cukup. Pak Rafiq ya. Saya mau mengajari dua rekan saya ini salam baru ya dari UNAS. UNAS kita cuma satu. UNAS kita Cuma cuma satu. satu. Ya, siap. Kreatif, inovatif, Dan dan berkarakter. berkarakter. Cuci tangan pakai masker. Masker. Cuci tangan pakai masker. Masker. Jaga jarak 1 meter. Itu cuma satu, Pak. Oke. Oke. Oke, sip. Oke. Gimana? Gini dulu apa gini? Siap. Jadi Gimana dulu? Kita kan pakai gaya literasi gini, cuci saya tangan nggak tahan menahan gini-gini. ketawa karena ini dua-duanya memang kesayangan mahasiswa ya. Jadi yang bikin dosen-dosen awet muda ya begini ya, berkumpul bersama, dan memang kita sering tidak menjaga jarak dengan mahasiswa ya, tapi Ya. tetap menjaga jarak untuk protokol kesehatan itu Ya. yang penting ya. Tapi secara batin kami menyatu. Iya, bisa dibuktikan ya. Mungkin mahasiswa yang hari ini nonton tahu betul Ya, ya. ada beberapa mahasiswa yang menganggap kita ini seperti saudaranya kadang. Ya Kadang tapi yang ya seharusnya kita yang tidak berkaitan dengan hal akademik pun dicurhatkan. iya curhatkan banyak itu. Saya sampai bingung ya. Tentang pacarnya pun Iya, disampaikan. kadang ya saya menjadi penengah di antara konflik-konflik yang ada. iya. Ya Pak, saya juga merasakan itu. Oke, bisa kita ulang salamnya Iya. Pak? UNAS kita cuma satu. Kreatif, Kreatif, inovatif, dan berkarakter. berkarakter. Cuci tangan Tangan pakai masker masker. dan jaga jarak 1 meter. Oke. Oke. Yuk. Salam UNAS kita. Kreatif, Kreatif, inovatif, dan Inovatif, berkarakter. berkarakter. Cuci tangan Cuci pakai tangan masker. pakai masker. jaga jarak 1 meter. 1 Oke, meter. saya akhiri dulu perbincangan literasi kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kerabat, jaga sahabat. Salam literasi. Salam. Apa yang kau inginkan? Letakkan tangan di hatimu dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang kau inginkan? Hal pertama yang muncul di benak adalah selalu merupakan keinginan yang paling benar.
apa yang kau inginkan? Letakkan tangan di hatimu